Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan mengucap syukur, alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Semoga kita selalu sehat, baik diri kita, keluarga kita, dan keluarga besar STIG Jakarta. Baik, teman-teman, saya sudah memberikan materi kuliah kepada Anda. Jangan lupa passwordnya 12345 ya, 12345. Kita mulai saja kawan-kawan ya, karena kita dibatasi oleh waktu ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, Meliana, Suci, selamat, senang ketemu Anda. Ya, kita akan mulai bicara tentang pengantar manajemen pemasaran secara lebih luas. Ya, saya masukkan lagi kawan-kawan kita. Mohon di-mute kawan-kawan. Mohon di-mute supaya tidak ada feedback. Ya. Oke, selamat bergabung. Kita akan masuk dalam lebih luas tentang manajemen science. Ya. Iya. Pertemuan ke-10 bab 9. Bagaimana penerapan ilmu manajemen science sebagai sarana membantu untuk perencanaan, planning, dan pemecahan masalah solving problem dalam organisasi perusahaan. Nah, kita akan mulai lebih luas lagi tentang manajemen dalam manajemen science. Ini berusaha bagaimana kita menguraikan, memahami, dan meramalkan perilaku sistem yang sangat rumit, ya, complicated, dari faktor manusia dan peralatan. Ya. Nah, tujuan ilmu manajemen adalah menyajikan informasi yang akurat, yang real, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, decision making. Ya. Nah, selanjutnya dalam ilmu, keunggulan ilmu manajemen, ada 3 hal, kawan-kawan. Pertama, teknik manajemen science berbicara atau menjelaskan tentang apa? Kita lihat perincian suatu masalah yang sangat kompleks ya dan berskala besar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat lebih mudah ditelaah dan segera diselesaikan masalah tersebut ya. Kedua, dalam membangun analisa model-model manajemen science atau MS, di sini Anda harus bisa mencurahkan ya perhatian pada rincian dan mengikuti prosedur yang logis dan matematis ya. Artinya perhitungan matematika kita harus berjalan ya. Nah, manajemen science membantu Anda ketiga mencari alternatif ya atau strategi-strategi jika Anda menjadi manajer, menyadari risiko, kesempatan yang melekat ya dalam alternatif yang tersedia. Nah, di sini manajer atau Anda nanti sebagai pimpinan harus menentukan pilihan mana yang tepat ya. Selanjutnya kita lihat kawan-kawan, kita lihat organisasi ada 5 hal. Kita berbicara manusia, human, kedua mesin atau mesin ya. Lalu ketiga modal money, 4 metode atau method, lalu kelima material atau bahan baku ya. Nah, oke kawan-kawan, selamat bergabung. Nah, kita lihat inputnya bergabung dalam kegiatan produktivitas menjadi satu kesatuan yang 5 hal tersebut, kawan-kawan, sehingga menjadi the best output ya, yang menghasilkan profit maksimal atau pendapatan maksimal ya. Itu dalam manajemen science ya. Nah, kita lihat John Anderson dan Thomas Hoffman membedakan 3 dimensi dalam upaya pelaksanaan manajemen science. Kita akan bicara secara luas. Pertama, kita harus bisa melakukan instalasi yang dikembangkan model matematika yang lengkap dan dipraktekkan dengan data aktual. Ya, nanti kalau ketemu saya dalam ekonomi manajerial. Lalu ada implementasi bagaimana konsep metode dikembangkan agar manajemen saya digunakan Anda sebagai manajer untuk memecahkan masalah. Lalu ketiga, internalisasi konsep manajemen saya menjadi bagian dan pemikiran manajer sehingga manajemen sains mampu mengetahui cocok dan dapat memecahkan berbagai masalah. Yang keempat, kita gabungkan 1, 2, 3 yang telah dipikirkan, dianalisa oleh manajer dengan mantap dan matang, ya, maka laksanakan realisasinya.
dan tidak perlu berbagai bahan pertimbangan alternatif, sehingga Anda sudah matang ya berbagai 3 hal tersebut: instalasi, implementasi, dan internalisasi ya. Kita ambil contoh misalnya Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI ya, Agustus 2019 bersama pengamat tata kota dan pengamat lalu lintas, DLAJR dan kepolisian memutuskan untuk memperluas wilayah area genap ganjil yang awalnya 5 wilayah, diperluas yang awalnya 9 ruas menjadi 25 ruas ya. Tentu sudah dipikirkan matang-matang ya secara terperinci, sehingga perluasan wilayah tersebut menurunkan, pertama adalah menurunkan kemacetan Kota Jakarta. Dampak positifnya apa? Pertama, tingkat kemacetan menurun 40%. Kedua, terjadi penghematan bahan bakar. Ketiga, polusi udara Kota Jakarta menurun, ya, terjadi perbaikan udara menjadi bagus dan bersih. Keempat, masyarakat beralih ke transportasi umum seperti busway, Transjakarta, dan transportasi online lainnya ya. Nah, bisa kita lihat nanti beritanya di sumber berita tempo.co 18 Agustus 2009 ya 2019 ya. Reporternya adalah Pak Taufik Siddiq dan editornya Pak Febrian ya. Sehingga bisa kita gambarkan ya, artinya dengan melakukan ya perluasan genap ganjil dari 9 wilayah menjadi 25 wilayah, sehingga memaksa atau masyarakat menggunakan transportasi umum publik yang sudah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta ya. Ini gambarnya ya. Dan selanjutnya, sehingga apa dampak berikutnya? Kita lihat Kota Jakarta ya. Kota Jakarta lebih bersih dan polusi udara menurun 40% ya. Jadi ini kita harus punya kebijakan dalam manajemen sains ya. Dirembukan, dimantapkan, dianalisa sehingga kita menghasilkan keputusan yang terbaik bagi suatu organisasi yang lebih besar, baik organisasi swasta, organisasi pemerintahan, dan organisasi lainnya ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat kunci keberhasilan manajemen sains ya, agar lebih efektif ya, mantap ya. Kita lihat program manajemen sains yang berhasil dapat bermanfaat harus mengandung 8 hal sebagai berikut. Pertama, tentunya harus ada dukungan terpenting dari manajemen puncak pimpinan paling atas ya. Tentunya dukungan itu penting ya dari pimpinan ya. Jadi semua pemangku jabatan khususnya yang atas menengah ya bersepakat ya khususnya untuk mendukung kebijakan keberhasilan manajemen sains ya. Kedua, adanya tanggung jawab manajerial atas program manajemen sains. Nah, pentingnya pimpinan memberikan serat tanggung jawab job description kepada manajer disertai tanggung jawab sehingga akan lebih terlihat dalam manajemen organisasi. Tetapi kalau tanggung jawab diserahkan ke wakilnya, maka manajer cenderung untuk mengabaikan temuan analisa dalam manajemen sains. Ya, artinya tidak hanya ke wakilnya, tetapi juga kepada perangkat-perangkat manajer-manajer lainnya, ya, manajer HRD, SDM, ya, marketing, operasional, produksi, ya, keuangan dan sebagainya. Ya. Lalu ketiga, pentingnya peran aktif partisipasi, dukungan, komitmen serta seluruh manajer dalam organisasi perusahaan. Ya, artinya seluruh organisasi di dalam perangkat tersebut ya harus bekerja. Selanjutnya kita lihat setelah ini ya, pentingnya penilaian manajerial, artinya saran-saran dan berbagai ide positif membangun ya, artinya positif pemikiran membangun ya yang dibutuhkan oleh manajer. Nah, perlu kita memberikan saran para karyawan untuk memutuskan dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai keputusan manajemen organisasi ke arah yang lebih baik ya. Lalu kelima, pentingnya manajemen sains harus dilaksanakan secara kompeten agar tekniknya bernilai ya, tidak boleh didominasi, artinya pentingnya prosedur perhitungan matematika ya. Tetapi manajer harus memperhatikan juga aspek manusia, kawan-kawan, ya, di mana karyawan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemecahan masalah ya. Keenam, pengumpulan data yang cepat, artinya pelaksanaan manajemen sains dibutuhkan berbagai data-data yang cepat sehingga dapat menghasilkan keputusan yang segera diputuskan segera ya, dilaksanakan. Tadi contohnya sudah saya berikan tentang kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan Provinsi DKI Jakarta, di mana yang tadinya 5 ruas wilayah diperluas lagi jadi 25 ruas wilayah jalan untuk genap dan ganjil ya.
Lalu ketujuh, jika sistem manajemen sains diterapkan, kemungkinan besar jumpai kesulitan pasti ya, bersifat sementara. Nah, artinya manajemen sains dapat dijalankan segera di mana manajer dan bawahannya bersama-sama mendorong agar pelaksanaan dapat segera dilaksanakan. Kedelapan, terakhir kita lihat pentingnya pencatatan yang cermat, artinya manajemen sains telah disanakan perlu dievaluasi ya. Apa nih yang kurang-kurang yang harus diperbaiki? Apabila ada keberhasilan, perlu juga di up to date ya, diperbaharui ya, sehingga memberikan dampak positif bagi organisasi atau masyarakat secara luas ya. Oke, kita akan lanjut bagaimana memperkirakan kesiapan perubahan teknologi. Artinya teknologi semakin cepat ya, berkembang inovasi, menuntut pengakuan dari banyak perusahaan, rumah sakit, badan pemerintah, dan lembaga-lembaga organisasi lainnya tentang pentingnya meramalkan perkembangan teknologi di kemudian hari, di masa depan, penemuan bidang-bidang laser, pesawat jet, energi, komunikasi data, dan berbagai hal, bioteknologi, penggunaan internet mempengaruhi banyak organisasi perusahaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya, akan terjadi perubahan besar dalam bidang teknologi yang ada sekarang dalam jangka waktu tertentu, ya. Kedua, bagaimana sifat perubahan teknologi mempengaruhi organisasi perusahaan? Lalu, apa konsekuensi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat dalam organisasi perusahaan? Nah, ini pertanyaan nih, ya. Kita siap nggak nih? Lalu, apa manfaat teknologi digital sekarang ini? Ya, kita menggunakan Zoom, meeting online, kita siarkan lewat streaming live on the YouTube, ya, secara cepat bagi organisasi perusahaan atau organisasi lainnya. Nah, pertanyaannya kepada kita semua, apakah Anda sebagai mahasiswa ya, yang sudah zaman milenial ini ya, yang canggih ini sudah siap dengan perkembangan zaman melalui inovasi teknologi yang semakin cepat, atau sudahkah Anda siapkan kualitas diri Anda menghadapi berbagai tantangan persaingan dan perkembangan manajemen sains yang semakin cepat ya, dan berubah-ubah setiap waktu? Ya, Anda harus merenungkan ya, tapi jangan merenungkan terlalu lama Anda ya. Setelah analisa, kerjakan, do it ya, lakukan ya, action itu penting sekali ya. Nah, di sini Anda sebagai manajer atau leadership harus siap memastikan bahwa perubahan teknologi dalam ilmu manajemen sains pasti terjadi dan semakin cepat sehingga manajer dapat mempersiapkan organisasi untuk perubahan teknologi tersebut ya. Nah, kita lihat Stephen C. Wheelwright and Daryl G. Clark dalam tulisannya Corporate Forecasting, Promise and Reality dalam bukunya Harvard Business Review tahun 1976 memperkirakan ada kesiapan perubahan teknologi dengan 4 faktor. Kita lihat faktornya. Pertama, ya, faktor pertama adalah kemampuan Anda, teknis manajer, ya, meliputi tingkat manajer menyerap adaptasi secara tepat kecanggihan dalam perubahan teknologi. Nah, ini siap nggak nih ya? Kedua, pemahaman tentang perubahan teknologi yang terjadi. Ya. Ketiga, Anda harus melakukan pelatihan formal dan formal terus-menerus dalam perubahan teknologi dengan mengikuti pelatihan terus-menerus, ya, sustainable continuously. Ya. Lalu faktor kedua adalah biaya, waktu manajer, ya, waktu kesiapan, waktu perubahan sistem teknologi dan sistem komputer yang cepat, lalu pengumpulan data informasi yang akurat dan tepat. Lalu ketiga, kita lihat kawan-kawan, faktor staf khusus dalam masalah, kesiapan dukungan manajemen puncak, hubungan kesiapan manajer dengan perkiraan waktu, horizon waktu yang diperkirakan, bidang fungsional yang terlibat, ya. Lalu faktor keempat, sifat metode yang dikehendaki. Nah, ini penting sekali kawan-kawan. Cermat, teliti, siap, dan tepat waktu. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua ya. Dalam penggunaan kemajuan teknologi organisasi perusahaan, ya. Lalu gunakan perhitungan statistik untuk analisa forecasting, ya. Nanti kawan-kawan belajar tentang metode dalam perhitungan statistik forecasting, ya. Lalu berikutnya kita lihat tentang jenis gaya keputusan manajemen, di mana Victor V. Fromm dalam bukunya Organizational Dynamics atau dinamik organisasi menyatakan ada 5 jenis gaya keputusan dalam dilakukan oleh manajer. Pertama, Anda nanti sebagai manajer, ya, dalam bukunya Organizational Dynamics, ya,
di mana Anda nanti sebagai manajer memecahkan masalah, mengambilkan keputusan sendiri dengan menggunakan data informasi yang tersedia pada hari ini, ya, tanpa diperhitungkan keakuratan data informasi. Ya, ini kadang-kadang ada data tiba-tiba, ya. Anda harus bisa mencek apakah data ini benar apa tidak, ya. Lalu kedua, Anda sebagai manajer memperoleh informasi dari para staf bawahan, kemudian memutuskan masalah sendiri, ya. Peranan terpenting dimainkan para bawahan karyawan dalam pengambilan keputusan ialah memberikan informasi kepada para manajer atau atasannya. Jadi Anda sebagai karyawan juga memberikan informasi, saran, ide-ide, ya. Tapi saran-saran, ide-ide yang membangun kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya ketiga, di sini manajer berbagi masalah dengan staf bawahan bersangkutan secara individu atau pribadi agar mendapatkan gagasan serta saran-saran. Kemudian manajer mencerminkan pengaruh staf bawahannya, ya. Berikutnya keempat, di sini manajer berbagi masalah dengan para staf bawahan sebagai suatu kelompok secara kolektif grup, ya. Grup secara besar mendapatkan gagasan dan saran mereka. Kemudian di sini Anda sebagai manajer mengambilkan keputusan yang mencerminkan pengaruh bawahannya, ya. Kelima, manajer berbagi masalah dengan para staf bawahan sebagai suatu kelompok, grup, ya. Di sini manajer bawahan bersama-sama, ya, menghasilkan dan bersama-sama mengevaluasi alternatif-alternatif dan berusaha mencari kesepakatan atau bahasa lebih mudahnya musyawarah, ya, dan mengevaluasi alternatif-alternatif dan berusaha mencapai kesepakatan atau konsensus atas suatu permasalahan, ya. Nah, di sini manajer tidak mencoba mempengaruhi kelompok bawahan, diberikan ruang pendapat terbuka untuk mengambil pemecahan yang disukai. Kuncinya kita lihat bawahan siap melaksanakan setiap mencapai dukungan dari seluruh kelompok organisasi perusahaan, ya. Nah, kita langsung aja critical path method. Ini berbicara model perencanaan dan pengendalian, ya. Kita bicara manajemen sains secara luas, ya. Kemarin kita sudah belajar dasar-dasarnya. Nah, critical path method ini berbicara bagaimana Anda melakukan metode melakukan analisa jalur kritis dan lebih sering dalam pengerjaan proyek. Di sini nanti Anda, ya, kalau Anda bekerja sebagai manajer operasional dan produksi, ya, dituntut mampu memahami jalur kritis secara maksimal, ya. Nanti ketemu saya dalam studi kelaikan bisnis, ya. Ini saya akan memberikan dasar saja secara pintas. Dari critical path method ada 4 persyaratan yang harus Anda penuhi dalam menerjemahkan critical path method, ya. Pertama, kegiatan tersebut harus dipecah-pecah menjadi tugas sendiri. Lalu peristiwa dan kegiatan ditempatkan pada bagian secara logis, logika, berurut dan terpadu. Ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan, ya, ditaksir, ada penaksiran, dan Anda harus menulis dalam jaringan. Maka dilihat rumus manajerial sebagai berikut, ya. Artinya kita lihat optimistik paling mungkin atau pesimistik dibagi diharapkan, ya. Tapi saya tidak mengajarkan paling mungkin atau pesimistik, ya. Harusnya optimis. Anda harus optimis, ya. Keempat, harus ditentukan jalur kritis dalam critical path method, ya. Nah, ada 3 hal yang dijadikan dasar pemikiran atau best thinking dalam jalur critical path method, yaitu pertama, Anda sebagai manajer, lihat, ya, artinya Anda harus menentukan biaya termurah. Biaya termurah dilihat dari segi penghematan biaya yang dapat dilakukan. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan, semakin baik, ya. Ingat, ya, semakin hemat kecil biaya dikeluarkan semakin baik. Maksudnya kecil ini Anda bisa melakukan penghematan, ya, samalah seperti dalam rumah tangga, ya. Tetapi kalau semakin boros biaya, wah, gawat ini. Biaya dikeluarkan dianggap sisi kebocoran keuangan, ya. Itu teman-teman kita yang sudah berumah tangga, para ibu rumah tangga, itu mengerti, ya. Anda bagaimana mengelola keuangan dari suami Anda, ya, sehingga bisa digunakan secara maksimal. Tetapi kalau boros, wah, ini konsumtif, kawan-kawan, ya. Artinya terjadi keborosan keuangan, ya. Jadi Anda sebagai manajemen, ya, Anda harus berpikir
bagaimana biaya bisa kita hemat, dengan biaya hemat bisa kita kembangkan maksimal, ya, organisasi sejahtera, keluarga sejahtera. Nah, ini penting ya. Jadi organisasi juga bisa diterapkan dalam rumah tangga, ya. Nah, setelah nomor 1 kita lihat nomor 2, kawan-kawan. Ya, artinya dalam manajemen waktu tercepat dalam pengerjaan pekerjaan bisa mempengaruhi penurunan biaya yang dikeluarkan, ya. Artinya kalau Anda, saya ambil contoh yang mudah aja deh, ya. Misalkan Anda rajin kuliah, rajin belajar, ya, yang harusnya 4 tahun bisa diselesaikan 3,5 tahun, ya. Itu artinya ada terjadi penghematan, kawan-kawan, ya. Kalau Anda semakin lama waktu dibutuhkan, ya, atau proyek terlalu lama, terlalu molor, atau Anda terlalu, ya, di kuliah ini misalkan malas-malasan, ya, tidak semangat, ya, tentu biaya semakin besar, ya. Selain biaya semakin besar, umur bertambah, ya. Tidak ada umur kembali lagi setahun yang lalu, nggak mungkin, ya. Pasti akan bertambah pemborosan waktu, pemborosan biaya, pemborosan umur, dan berbagai hal, ya. Lalu berikutnya, waktu terlama memperlihatkan bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar dikeluarkan, ya. Artinya kalau Anda melakukan suatu proyek, misalnya membangun rumah aja lah, ya, membangun rumah, ya. Yang bagi teman-teman kita yang berumah tangga, kalau kita bisa membangun rumah yang harusnya 18 bulan, bisa kita selesaikan 12 bulan atau 13 bulan, ya lebih bagus, ya. Artinya terjadi penghematan biaya, penghematan waktu, dan sebagainya, ya. Nah, untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan linear antara waktu dan biaya, maka ada 4 kondisi waktu. Waktu normal atau normal time, biaya normal atau normal cost, ya. Waktu terobosan atau crash time, ya. Artinya terjadi pemborosan, ya. Biaya terobosan atau crash cost, ya. Kita lihat gambarnya sebagai berikut, ya. Tentunya kalau kita lihat biaya normal, kita ingin waktu terobosan yang ini nih, kotak kecil ini, ya. Sehingga terjadi penghematan biaya dan penghematan waktu, ya. Tapi kalau waktu normalnya misalnya 10 hari, kita bisa kerjakan 3 hari dengan waktu terobosan, ya itu lebih bagus, ya. Misalnya biaya normalnya 10 juta, ya, kita bisa kecilkan menjadi 3 juta biaya normal, ya itu sangat bagus, ya. Artinya biaya normal dan waktu terobosan inilah yang ideal, ya. Kotak selanjutnya kita ada ya gambar penyimbangan proyek sumber, ya, dari Pak Lalu Sumayan, dasar manajemen produksi operasional 2003 dari buku Salemba 4 Jakarta. Sehingga gambar di atas memberikan kesimpulan bahwa dalam manajemen organisasi perusahaan tentunya menghasilkan produk yang membutuhkan waktu tercepat dan pengeluaran yang terendah, ya. Nah, ini ada tugas kedua, mau nanti dipelajari lagi, ya, tentang bagaimana bongkar muat di suatu daerah, namanya di Tanjung Priok, ya, yang awalnya 7 hari, ya, di mana Bapak Presiden Joko Widodo melakukan sidak tahun 2017 Agustus, ya, agar target pengerjaan selesai bisa 2-3 hari, ya. Nah, di sini Anda harus memberikan jawaban analisa yang mantap, ya. Berikan 10 alasan. Jika Anda memberikan alasan lebih baik, alasannya lebih baik, ya, mengapa hal tersebut terjadi, ya, dalam bongkar muat, ya, terjadi kurang cepat atau terlalu lama, ya, dibandingkan dengan pelabuhan di Singapura, ya. Nanti beri alasannya, ya. Ini kita studi kasus, ya. Ini terjadi di Agustus 2017, ya. Selanjutnya, apabila Anda sebagai Menteri BUMN, ya, yang mengelola seluruh pelabuhan laut di Indonesia, berikan 10 jalan keluar atau solusi, way out. Anda boleh silakan memberikan jawaban lebih dari 10 lebih baik, dan bagaimana pemecahan masalah ini, ya. Nah, ini tugas Anda seolah-olah Anda sebagai Menteri BUMN yang membantu Bapak Presiden, beri saran yang terbaik agar pelaksanaan manajemen di pelabuhan atau bongkar muat dwelling time bisa berjalan dengan baik dan setara kualitasnya dengan pelabuhan-pelabuhan di luar negeri, ya. Minimal penulisan 150 kata, ya. Lebih baik disilakan lagi kalau Anda mau lebih dari 150 jadi 200, ya oke. Sehingga saya bisa memberikan pujian terbaik bagi Anda, ya. Tugas dikumpulkan bersamaan dengan
ujian akhir semester, ya, lalu kirimkan dalam bentuk tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, ya, hanya 5 tugas ya, semua studi kasus, ya. Mungkin Anda bertanya, kok Pak Jongi lebih banyak fokus ke studi kasus? Ya, kita agar bisa memantapkan pemikiran kita, bagaimana penerapan ilmu manajemen, ya, dan manajemen sains, ya, diterapkan di lapangan pekerjaan teman-teman kita di lapangan pekerjaan di perusahaan Anda, ya. Harap tepat waktu, kawan-kawan, untuk tugas 1 sampai tugas 5 dikumpulkan bersama dengan copy paste, ya, sehingga kualitas UTS kita dan tugas-tugas kita, ya, bisa memberikan dampak lebih positif, sehingga kita sebagai lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang berkualitas, ya, dan memberikan solusi bagi organisasi perusahaan, organisasi pemerintah, dan organisasi secara luas, yaitu bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, saya tutup dulu. Ya, saya minta on kamera agar saya bisa mengabsen Anda. Iya, terima kasih. Tanti Kriharyanti hadir, Kang Aan Kurniawan, Aisyah. Ya, Pak. Oke, Aisyah Ratnaningsih, abang kita Mitra Sarumpayat, tolong bagus lagi Bang Mitra, ya. Saya kok kehilangan Anda nih. Dulu tulisan Anda bagus banget tuh, ya. Kenapa nih? Ada apa nih, ya? Ya, Pak. Lalu teman kita Melina Suci Slamet, Samsia Widya, Kang Anton Adi Pratama Putra, Ristu Triani, tolong tingkatkan lagi. Yohana Dewi, ya, tolong tingkatkan Yohana. Ya, saya sampai japri kepada Anda. Lalu Mei Mesaro, ya. Lalu Selvia Mulyawati, Yuli Aristiana, Purwanti Ningsih, lalu abang kita Romi Rangga, lalu teman kita Robi Nawia, Kang Sugeng Priyanto, ya, sehat selalu Kang Sugeng, lalu Desi, lalu Randy Safi'i, Ika Sriwayuningsih, abang kita Melchior Siki dari NTB, wah mantap, gagah nih abang kita nih, ya, sudah pakai seragam, ganteng, ya. Lalu abang kita Satria Aziz Saputra, ada Tiara Febriantika, ya, ada yang sudah disebutkan? Oh, Lastri Purwaningsih ada, ya, Lastri Purwaningsih, Ika Sriwayuningsih, ya. Oke, Kang Asep Hidayat, ya, dari 29 ada 26 kawan, ya, aduh, ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini, kawan-kawan, ya, semoga bermanfaat. Kita sudah bicara tentang manajemen sains dalam ilmu manajemen, ya, kita bicara tentang studi kasus, ya, apa yang keberhasilan yang sudah dilaksanakan oleh, sebagai contoh oleh Bapak Anies Baswedan, ya, dalam penerapan perluasan ruas genap ganjil, ya, semoga bisa menjadi inspiring, ya, inspirasi bagi Anda, ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih di hari Sabtu pagi indah yang cerah ini. Anda saya lihat tetap semangat. Saya ucapkan selamat hari malam Minggu. Yang punya pacar silakan berpacaran, ya. Yang punya suami istri tetap rukun-rukun selalu bersama keluarga, ya, tetap bahagia. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sukses tinggi dan salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jonggi. Salam sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih Ristu, terima kasih. Sukses, semangat terus. Sampai jumpa minggu depan kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.